Coba di zoom aja ya. Oh iya pemirsa, alhamdulillah. Ternyata liontin juga. Alhamdulillah. Sama dengan yang tapi warnanya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara, hari ini kita sudah masih tetap di posisi yang sama, tetapi kita akan mengungkap sejarah di lokasi ini, yaitu di episode yang kedua. Tadi kita sudah melaksanakan pengambilan barang pusaka, dan alhamdulillah barang pusaka tersebut yang kita dapatkan hanya sejenis sosok batu. Tetapi sosok batu tersebut bukan batunya yang bermanfaat buat kita semua, tetapi unsur sejarah isi penunggu dari khodam tersebut. Nah, disinilah letaknya kita sebagai manusia, dan disinilah letaknya kita sebagai channel YouTube Dunia Gokong. Karena Dunia Gokong ini bukan memburu benda pusaka, bukan mencari barang pusaka kekuatannya, tetapi kita mencari unsur sejarah dan kelebihan-kelebihan barang pusaka tersebut. Dan berkemungkinan lokasi tersebut ini masih ada lagi sekitar 3 titik yang kita akan ungkap. Karena tadi di konten yang pertama kita ingin melanjutkan, karena di posisi 1 garu sudah habis, kedua saya juga sedikit letih dan capek, haus, jadi butuh istirahat sejenak. Dan alhamdulillah kita sudah istirahat. Kita akan menyambung lagi untuk mengungkap sejarah yang kedua. Mudah-mudahan sejarah yang kedua ini sama bisa mengungkap sejarah dan banyak sekali makna sejarah dari benda-benda yang akan kita selusuri. Di balik itu juga saya menjelaskan kepada pemirsa, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya bisa terwujud dan nyata, kita kembali lagi semuanya itu atas dasar seizin Allah. Jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, bukan dari sisi pengambilannya yang kita tunjukkan, tetapi unsur sejarah yang kita akan ungkap bendanya. Karena tanpa benda kita tidak bisa mengungkap sejarah. Walaupun kita bisa mengungkap sejarah tanpa benda, tetapi kita tidak akan bisa menambah wawasan pengalaman yang akan kita dapat. Dan dari sisi bendanya juga, semua bendanya itu saya jelaskan lagi, tidak ada buatan sosok makhluk jin, itu semuanya buatan manusia. Maka dari situ, benda yang akan kita buru itu semuanya ada unsur sejarah, baik sejarah zaman sekarang maupun sejarah zaman dulu. Nah, oke pemirsa, kita akan jelaskan itu secara mendetail dan kita akan melanjutkan untuk mengungkap sejarah. Di situ juga kita jelaskan kita memakai mediator garu dan minyak. Garu dan minyak ini semata-mata hanya untuk melengkapi agar supaya
benda yang akan kita wujudkan itu lebih dipermudah. Dan di sini juga banyak sekali nyamuk, karena kebanyakan kalau di kebun karet itu nyamuknya gede-gede permisah. Jadi kalau kita dibantu dengan garu tersebut ini, insya Allah akan mempermudah agar supaya nyamuk-nyamuk tersebut tidak akan mendekati kita, ya. Oke, pemirsa, kita akan lanjut, kita akan bakar dupanya. Selesai dari situ kita akan menyusuri. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap sejarahnya yang lebih besar lagi. Oke, pemirsa, dupa sudah kita hidupkan. Kita akan menyelusuri, mudah-mudahan penyelusuran yang kedua ini bisa kita ungkap sejarahnya dan kita bisa buktikan untuk masyarakat sejarahnya. Dan jika kita dapat benda-benda pusakanya, kita akan berikan sejenis batu, ya. Oke, yuk kita selusuri. Oke, pemirsa, yang di sini sudah kita wujudkan. Di lokasi sini juga sudah kita wujudkan. Di sini juga sudah kita wujudkan, pemirsa, ya. Sekarang kita pindah ke sini. Mudah-mudahan di lokasi ini bisa kita temukan. Karena di sini kita lihat, di sini ada sosok makhluk. Mudah-mudahan kita bisa buktikan. Oke, pemirsa, kita lihat di sini, ya. Di sosok sini, ada sosok sinar, ya. Di sini ada sosok sinar, ya. Di luar sini ada sosok sinar. Coba kita wujudkan, ya. Mudah-mudahan bisa kita buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allah. 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, pemirsa, kita mendapatkan sosok batu. Batunya kecil tapi sangat unik sekali, ya. Ini batunya. Coba kita ambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lengket, pemirsa. Agak sangat unik batunya. Coba kita ungkap isinya. Agak dikit. Teduh.
Oke, pemirsa, yang kita lihat di sini posisinya, kita lihat ini tidak ada sosok makhluk jin yang bersarang di sini, tetapi ada unsur kekuatan, tetapi kekuatannya ini dari alam. Dan kalau kita lihat ini, unsur kekuatannya ini untuk daya pikat. Arti daya pikat itu bisa digunakan sejenis apapun, ya. Arti daya pikat ini nih kembali kepada diri kita masing-masing. Jikalau kita ingin menggunakannya untuk memikat lawan jenis, insya Allah dengan pelantaran barang tersebut ini, mudah-mudahan segala sesuatu bisa terlaksana. Seandainya kalau bisa untuk memikat di sistem usaha, insya Allah dengan pelantaran barang ini, dagangan kita, rezeki kita akan dipermudah oleh Allah. Seandainya kalau untuk memikat dari segi sejenis kehobian kita, insya Allah juga dengan pelantaran barang pusaka tersebut ini bisa mewujudkan dari sejenis niat tujuan dan kehobian kita. Dan kita jelaskan sosok batu tersebut ini tidak ada khodamnya, tetapi dia kekuatan dari alam. Kekuatan dari alam ini kelebihannya untuk pemikat, ya. Pemikat ini keseluruhan, tinggal tergantung niat manusianya. Alhamdulillah hari ini sudah kita mendapatkan satu benda pusaka dan isinya tidak ada, kelebihannya untuk pemikat dan kekuatannya ini dari unsur alam. Oke pemirsa, kita akan mencari lagi benda-benda bersejarah, kita akan buru lagi dan kita akan ungkap sejarahnya. Mudah-mudahan di hari ini dan di konten yang kedua ini bisa kita mengungkap sejarah. Tetapi jikalau ini sudah selesai, kita akan pindah ke dalam lokasi. Menurut informasi di lokasi dalam itu ada sejenis benda sejarah atau benda-benda harta karun peninggalan masih kerajaan Sriwijaya. Mudah-mudahan nanti kalau kita ke dalam bisa menemukan titik yang akan kita cari. Setelah nanti konten yang kedua ini, kalau masih ada waktu kita ke dalam, kita ungkap sejarahnya. Kalau nggak ada waktu lagi hari ini, besok kita akan ulang lagi karena kita mendapat informasi di warga setempat sini. Kita istirahat tadi, katanya di dalam situ ada unsur sejarah dari kerajaan Sriwijaya, sejenis harta karun atau peninggalan sejarah. Di sini kita alhamdulillah mendapatkan informasi. Tapi sebelum itu kita konten di sini dulu, kita selusuri. Setelah dari sini, kalau masih ada waktu kita cari, kalau nggak ada waktu, besok kita akan ulang lagi, ya. Oke, kita akan cari lagi benda pusaka yang lain. Mudah-mudahan kita bisa temukan. Nggak ada. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, ya. Sini, kameramen. Sini, kameramen. Di sini sinarnya besar sekali, ya. Saking besarnya sinar ini bulat. Tapi kita nggak tahu sosok sinar bulat ini sejenis apa. Nanti coba kita wujudkan. Kalau kita wujudkan, seandainya sinar ini masih tetap ada, berarti barang pusaka ini nggak satu. Tapi kalau seandainya kita wujudkan sinarnya nggak ada lagi, berarti barang ini cuma ada satu. Tapi sebelum itu juga kita bacakan dulu doa ruqyah. Kalau dengan jalan doa ruqyah sinar ini masih tetap ada, berarti insya Allah di sini ada benda pusakanya, ya. Kita coba bacakan doa dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Ya Allah. Masya Allah. Allah. Oke pemirsa, sosok sinarnya masih tetap ada, masih tetap gede, tapi sinarnya sedikit memudar.
berarti berkemungkinan besar ini ada benda pusakanya, tapi kita nggak tahu sinar gedenya ini segede ini apakah satu benda pusaka atau dua, ya kita belum tahu. Nanti coba kita wujudkan dulu. Jika kalau seandainya terwujud masih ada sosok sinar tersebut, berarti benda pusakanya ini tidak satu, berarti lebih dari satu. Tapi sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu, disorting dulu lebih dekat agar supaya masyarakat penggemar kita bisa mengetahui, karena di sini yang akan kita wujudkan, ya. Coba sorting dari atas ke bawah, dekatkan. Oke, di sini yang akan kita wujudkan, ya. Oke, dari atas ke bawah lagi, pelan-pelan aja sortingnya dari atas ke bawah. Oke, udah. Oke, kalau sudah kita akan wujudkan. Tapi sebelum kita wujudkan, batu yang ini kita amankan dulu. Oh, ini syaitan. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Auzubillahi syaitan. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Asyhadu an Seratan dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaikum idam. Allahu Akbar. Wasya kursus. Wala yahudu. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Subhanallah. 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 Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu yang berwarna hijau. Kita cek dulu. Ternyata masih ada sinarnya pemirsa, tapi sinarnya sudah mulai berkurang. Tadi pudar, tapi melebar. Ini tidak lagi pudar, tetap pudar, tapi tidak melebar. Posisinya kita lihat tadi sinarnya bulat. Ini sekarang agak sedikit berkurang separuh segini, ya. Nah, jadi di sini yang berkurang hilang, yang di sini masih ada sinarnya. Jadi bentuknya kayak gini loh. Tuh. Nah, ini sosok sinarnya segini. Kalau kita ungkap sejarahnya ini, berkemungkinan takut sinarnya ini akan hilang dan kita akan susah untuk melacaknya, ya. Jadi kita habiskan dulu, kita coba wujudkan lagi. Kalau memang ada, kita ambil. Setelah dari situ baru kita ungkap sejarahnya, ya. Sebelum kita wujudkan, kameramen coba dekatkan lagi. Oke. Kita wujudkan dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Ini kelihatan nggak? Ini posisinya sangat terjepit sekali, sulit, ya. Kita ambil dulu. Subhanallah. Agak sedikit nyetrum, kayak seperti di sengat listrik, tapi nggak tegangan tinggi, karena barang ini masih ada
kekuatannya. Nah ini terjepit sekali pemirsa. Tuh, sulit. Susah, susah pemirsa. Sulit. Panas. Kayaknya nggak mau diambil ini. Pak, kayak seperti ada yang megangi dari dalam pemisah. Nah, ini udah longgar tapi giliran kita tarik kayak seperti ada yang nekan dari dalam. Tuh, tuh, tuh. Ah, alhamdulillah. Wah, ternyata panjang pemisah. Batunya sangat unik sekali. Bergaris-garis, tapi gua nggak tahu batu apa. Karena kalau sejenis batu gua nggak paham. Yang saya paham hanya untuk mengungkap sejarah. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya masih ada pemisah, tapi sinarnya ini agak beda. Tadi kita lihat di sini kosong. Nah, di sini bentuknya kayak gini sinar. Setelah di sini terwujud, di sini kosong. Di sini ada, di sini juga ada, ya, sosok sinarnya. Tapi kita nggak tahu apakah sosok sinarnya ini masih benda pusaka atau hanya kekuatan dari pamor batu tersebut ini, ya. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan lagi, ya. Oke. Di sini masih ada sinarnya satu bulatan, di sini masih ada juga satu bulatan, ya. Coba kita wujudkan. Coba kita wujudkan yang di atas dulu. Nanti yang di atas baru di bawah. Sinerah. Subhanallah. 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 Allah. 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 Alhamdulillah pemirsa. Ternyata memang ada benda pusakanya. Ialah sejenis batu, ya. Tuh. Kita pelan-pelan dulu. Bismillah. Wah, sangat unik sekali pemirsa. Sangat cantik sekali batunya. Nanti kita akan ungkap sejarah dan isinya. Ini masih ada sosok sinar lagi. Coba kita wujudkan. Kalau memang masih ada, kita akan ungkap juga. Bismillah. Allah. Allah. Alhamdulillah pemirsa, yang kita lihat di sini sosok sinarnya ternyata hanya unsur kekuatan. Yang di sini ada benda pusakanya, yang di sini ada benda pusakanya, di sini ada benda pusakanya. Berarti yang sinar bulat ini cuman ada 3 benda pusaka. Oke pemirsa, coba kita ungkap dulu sejarah dan isinya. Biasanya kalau saya sudah mulai mengungkap sejarah, biasa kameramen sudah mulai mengeluarkan mata ngantuk biasanya. Ya, ini alhamdulillah pemirsa, coba didekatkan dulu kameramen. Ya, kita mendapatkan 3 benda pusaka dan sangat unik batu-batunya ini. Kalau bagi saya sih unik, tapi gua nggak tahu ini batu apa namanya. Yang tahu sejarah batu ini hanya orang-orang yang pencipta batu aja. Nanti kita akan berikan sebagai cenderamata kok. Tapi sebelum itu kita ungkap dulu isinya, manfaat dan kelebihannya buat apa, menyimpang atau tidak dari syariat Islam. Kita ungkap dari yang pertama dulu ya pemirsa. Oke pemirsa,
Yang kita lihat sosok penunggunya, sosok seorang laki-laki muda, tetapi laki-laki tersebut kita lihat di sini ada seperti ikatan, ya. Ikatan ini seperti tanda, tapi ikatan seperti tanda ini bukan seperti sosok seorang raja, tetapi ikatan di sini kayak seperti ada pernah perjanjian antara makhluk jin dengan makhluk yang lain. Karena saya lihat dari ikatan di sini ada tulisan rajaan, ya. Dan tulisan rajaan ini saya lihat bacaannya, saya baca sepintas, itu saya membacanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang saya lihat bacaannya. Berkemungkinan sosok makhluk ini diikat seperti itu agar supaya sosok makhluk jin ini mungkin dulunya pernah nakal, ya. Coba kita tanya isinya, kenapa bisa ada ikatan itu dan kelebihannya buat apa, dulunya tuannya siapa yang pernah dipegang sama ini. Oke pemirsa, ternyata sosok ikatan ini dia pernah ada ikatan janji dengan sosok seorang kiai atau tokoh agama. Dulunya sosok makhluk jin ini tinggal di musola atau tempat peribadatan umat Islam. Tetapi sosok makhluk jin ini dulunya di tempat musola atau tempat peribadatan umat Islam, dia suka mengganggu, menjahili, seperti mana menurut cerita kita, zaman-zaman kita dulu pernah masih muda, suka di waktu bulan Ramadan, kita kan terkadang umat Islam ini di waktu bulan Ramadan, laki-lakinya ini suka membangunkan sahur, dia tidak mau tidur di rumah, tidurnya di musola. Karena di waktu nanti jam 2:30, jam 2 akan membangunkan sahur. Dalam hukum Islam, kalau kita membangunkan sahur mendapatkan pahala yang gede di sisi Allah. Nah di situ, di waktu sosok makhluk jin ini dulu pernah tinggal di musola, suka mengganggu orang-orang yang tidur di musola. Terkadang tidur di musola, masuk ke dalam beduk atau tempat kumandangnya azan. Di waktu datangnya sebelum kumandangnya azan itu kan ada beduk untuk memukul palu agar supaya beduk tersebut itu untuk memberi tanda bagi umat Islam. Nah, jahilnya sosok makhluk jin ini suka memindahkan orang-orang yang suka tidur, ya. Yang kedua, sosok makhluk jin ini terkadang kalau orang lagi ibadah dan sholat, sejadahnya itu suka ditarik atau bergeser. Jadi mengganggu kenyamanan orang beribadah, ya. Maka dari situ di waktu ada sosok seorang kiai atau tokoh agama yang menjadi imam tersebut, dia tahu ada sosok makhluk jin yang nakal dan jahil di situ, maka dari situlah sosok makhluk jin itu setelah imam tersebut itu selesai sholat, dia melihat sosok makhluk jin ini, ya. Disitulah dia ditangkapnya sosok makhluk jin ini dengan ayat-ayat dan doa-doa dengan sosok kiai atau ulama tersebut. Nah, ayat tersebut yang dikunci di sini, itulah dengan ucapan kata-kata kalimat yang saya ucapkan tadi, itu untuk melemahkan kekuatan makhluk jin tersebut. Maka dari situ dikuncinya dengan tangan itu, karena tangannya suka mengangkat, memindahkan orang-orang yang lagi tidur dan lagi ibadah. Jadi dengan sosok tokoh agama dan sosok seorang kiai itu, dia membacakan ayat tersebut, dikuncinya tangan tersebut agar supaya tangannya itu tidak jahil dan tidak mengganggu orang, ya. Setelah terjadinya itu, sosok makhluk jin itu diambillah oleh tokoh agama atau sosok kiai itu, diambil dan dimasukkan ke dalam batu ini, ya. Karena sosok seorang kiai dan ulama itu dia juga menyukai batu, dimasukkan ke dalam sini. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sini, dari situlah musola itu menjadi nyaman dan tidak ada lagi gangguan. Itu. Nah, maka dari situ disimpan dengan dia di sini, ditaruh di sini, tujuannya agar supaya tidak mengganggu.
kelebihannya di situ yang kita lihat, ya. Alhamdulillah. Jadi sejarahnya ini saya bisa tahu karena sosok makhluk jin ini sendiri bercerita. Bahkan dia bilang katanya minta dibuang yang tangan diikat itu. Saya nggak berani buangnya karena kenapa? Kalau kita buang pasti dia akan nakal lagi. Itu. Jadi biarkan dia di situ agar supaya menjalani kelakuan-kelakuan dan perbuatan-perbuatan dia, ya. Alhamdulillah. Tetapi kalau dari sisi kelebihannya, kalau kita lihat, yaitu kelebihannya dia bisa memindahkan makhluk, bisa memindahkan benda, dan bisa menakuti orang. Itu. Alhamdulillah kita sudah bisa dapatkan. Ini mungkin kita akan cek dulu lebih dalam lagi. Kalau seandainya sosok makhluk jin ini tidak mengganggu orang dan tidak menyesatkan orang, kita akan beri batu tersebut, termasuk juga isinya, karena isinya ini dikunci dengan sosok makhluk, dikunci dengan sosok seorang kiai dan ulama, kekuatannya. Jadi kalau kekuatannya sudah dikunci, nggak bisa berfungsi lagi, ya. Alhamdulillah ini sudah satu kita ungkap. Yang kedua, kita lihat di sini sosok batu, tapi penunggunya sosok seorang perempuan, ya. Itu batu sosok perempuan penunggunya. Nah, sosok perempuan ini kalau kita lihat sama persis dengan di waktu kita pengambilan batu pasir emas yang penunggunya sosok putri juga. Ini pasangan. Pasangan itu dalam arti kata sosok putri yang tersebut kita ungkap di episode yang pertama. Ini masih satu saudaranya. Kelebihan juga sama, ya, untuk membuat orang itu menjadi rasa percaya dirinya lebih tinggi, ya, membuat rasa percayanya lebih tinggi dan membuat juga sosok orang yang memegang barang ini sifat rasa sabarnya lebih kuat, ya. Berarti kalau kita lihat barang seperti ini isinya tidak akan kita buang karena ini bermanfaat sekali untuk menjaga orang agar supaya manusia itu tersebut membantu agar supaya mempermudahkan niat tujuannya. Alhamdulillah kita sudah berdua kita ungkap. Yang ketiga ini kita lihat penunggunya sosok hewan, ya. Penunggunya sosok hewan, tetapi penunggunya ini sosok hewan seperti bentuknya seperti kijang, ya. Tetapi dia ini bentuknya seperti kijang tetapi nggak bertanduk, ya. Bentuknya seperti kijang tapi nggak bertanduk, tetapi badannya semua emas, ya. Yang dibilang sosok kijang emas itu. Dan kita lihat kelebihan dan manfaatnya ini untuk kewibawaan, untuk meningkatkan usaha, dan juga untuk meningkatkan rasa percaya diri juga, ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka ini, dan semua 3 benda pusaka ini termasuk yang satu tadi, yang keempat, kita mendapatkan semuanya ada unsur sejarahnya dan semuanya ada penunggu dan sosok makhluk jinnya. Alhamdulillah kita sudah ungkap, coba kita selusur lagi, mudah-mudahan kita bisa cari lagi benda bersejarahnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ada.
sosok makhluk jin juga pemirsa, tapi nggak ada benda pusakanya. Kita baru baca doa, dia langsung kabur. Di sini juga nggak ada, hanya sosok sinar sepintas. Berarti ini tidak ada benda pusakanya. Coba kita telusuri ke depan lagi. Nggak ada juga pemirsa. Oke pemirsa, sini aja. Sini. Oke pemirsa, hari ini kita sudah selusuri di daerah kawasan kebun karet ini. Ternyata hari ini yang kita ungkap sejarahnya sudah kita dapatkan, tetapi sebagian yang sosok menyerupai seperti kayak keris, seperti kayak sinar, itu hanya tipu muslihat sosok makhluk jin, tetapi pada dasarnya tidak ada benda bersejarahnya, tidak ada benda pusakanya. Jadi hari ini di kebun karet tersebut ini yang kita dapatkan sejarahnya yaitu sejenis batu cincin, dan hari ini kita mendapatkan 4 benda pusaka yaitu sejenis batu cincin ya. Alhamdulillah pemirsa, konten yang pertama kita sudah mendapatkan benda pusaka juga. Kalau nggak salah dapat 4, ini juga dapat 4 pemirsa. Yang pertama kita mendapatkan yang ini ya. Yang kedua kita mendapatkan yang ini, dan yang ketiga kita mendapatkan yang ini, dan yang terakhir yang keempat kita mendapatkan ini. Alhamdulillah hari ini untuk konten yang kedua kita bisa mengungkap sejarah, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan benda-benda bersejarah ini. Tujuan kita membuktikan ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, bukan melihat dari sisi pengambilannya. Jikalau bisa ada dari sisi pengambilannya, Anda melihat dan Anda yakin semuanya ini bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jikalau Anda tidak percaya, tujuan kita bukan untuk menunjukkan pengambilan pusakanya, tetapi tujuan kita hanya untuk mengungkap sejarah. Dan setiap benda pusaka itu semuanya buatan manusia, bukan buatan sosok jin ataupun buatan dari Allah. Dan di sini juga benda-benda pusaka seperti ini saya ungkap sejarahnya semata-mata agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa benda-benda yang seperti ini tidak pantas dan tidak layak kalau kita sembah, apalagi kalau kita meminta. Yang kita sembah hanya satu, ialah kebesaran Allah dan Allah Maha Esa. Nah, yang kedua, kita meminta hanya meminta kepada Allah. Karena jodoh, rezeki, maut hanya Allah yang bisa memberi. Kita sebagai manusia hanya berusaha, ikhtiar, meminta, dan benda-benda pusaka itu sebagai alat. Alat untuk mempermudah kita mencari jalan rezeki. Oke pemirsa, itu aja yang kita jelaskan ya. Tujuan kita untuk mengungkap sejarah ini semata-mata hanya untuk permisa, bukan untuk saya. Konten kita di channel YouTube ini saya masukkan ke YouTube ini untuk permisa semua, agar supaya kita sebagai masyarakat, terutama penggemar-penggemar saya, bisa mendapat pengalaman, ilmu pengetahuan dari unsur sejarah ya. Karena benda-benda pusaka seperti ini, kalau saya pribadi untuk cincin atau batu ini saya kurang hobi, saya juga kurang suka. Tetapi kehobian manusia itu berbeda-beda. Jadi insya Allah konten yang pertama kita akan berikan sebagai cenderamata, konten yang kedua juga kita akan tetap berikan sebagai cenderamata.
Hari ini kita bisa ungkap sejarahnya, semuanya atas dasar dari kebesaran Allah, dan alhamdulillah hari ini cuaca mendukung, ya, tidak diguyur hujan. Walaupun Sumatera Selatan, Palembang masih tetap diguyur hujan, alhamdulillah hari ini kita konten cerah dan lancar untuk mengungkap sejarahnya. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tetapi jika ada kelebihan, kelebihannya itu datang dari Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke pemirsa, setelah dari sini kita akan menelusuri lagi, lebih ke dalam lagi. Itu di dalam sana kita mendapat informasi dari warga di sini. Kita di waktu konten yang pertama kita lagi makan siang, tiba-tiba warga di sini bertanya, katanya, ngapain Pak? Kita bilang konten mengungkap sejarah. Sejarah apa Pak? Sejarah pengambilan barang pusaka. Oh bisa Pak? Ya bisa, saya bilang gitu. Itu Pak, di dalam banyak sekali orang-orang pintar mewujudkan tapi nggak bisa diwujudkan. Menurut informasi sejarahnya katanya di situ ada peninggalan sejarah Sriwijaya. Oh boleh Bu. Nah maka dari situ selesai konten ini kita akan ke dalam, ya, kita akan menyelusuri. Mudah-mudahan pembicaraan Ibu yang kita ngobrol tadi, mudah-mudahan informasinya benar. Kalau memang itu benar, alhamdulillah kita akan mengungkap sejarah Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Sriwijaya. Oke pemirsa, kita langsung berangkat ke lokasi. Mudah-mudahan cuaca terang. Kalau hari ini bisa kita ungkap, berarti kita akan membuat sejarah konten yang ketiga, ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah di lokasi yang kita ceritakan, bahwa di lokasi ini banyak sekali unsur sejarah katanya. Dan inilah lokasinya pemirsa, ya. Lokasi ini yang akan kita buru benda bersejarahnya. Di sini tempat masuk ke dalam ini juga katanya di sini juga banyak, ya. Di sini juga banyak benda bersejarah atau harta karun, ya. Kita akan buru dan kita akan ungkap sejarahnya. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita akan lanjut untuk pengungkapan sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Masih di lokasi daerah kawasan Pasir Putih atau mendekati dengan Sungai Rengit. Tapi di waktu kita konten episode yang kedua, pertama dan kedua itu di kebun karet. Sekarang sudah jauh dari kebun karet. Kita masuk di kawasan hutan pemirsa, ya. Coba direkam dulu kameramennya. Kita masuk di kawasan hutan dan kita diantar sama masyarakat sini, bahwa di lokasi sinilah katanya yang ada unsur sejarah, ya. Kita akan coba kita selusuri, kita akan coba cari. Mudah-mudahan apa yang diungkap warga tempat ini bisa kita ketemukan dan kita bisa ungkap sejarahnya bisa. Di situ juga kita jelaskan untuk konten episode yang ketiga ini kita menyelusuri benda-benda pusaka atau benda-benda bersejarah semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Dan jikalau Anda menonton dari sisi pengambilannya dan Anda merasa kagum dan merasa suka dengan pengambilan dan pengucutannya, saya jelaskan
Semua bisa terwujud itu bisa nyata atas dasar dari kebesaran Tuhan. Tapi jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, tujuan kita bukan untuk menunjukkan dari sisi pengambilannya, tetapi kita menunjukkan dari sisi unsur sejarah yang akan kita ungkap. Di situ juga kita jelaskan benda-benda yang kita akan ungkap. Jikalau barang pusaka atau benda bersejarah itu ada sejenis kita mendapatkan benda-benda yang sangat antik atau sejenis batu, jikalau memang benda tersebut sangat bagus untuk kita berikan sebagai cenderamata, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Di situ juga yang kita berikan ini hanya semata-mata sebagai cenderamata, tidak dipungut biaya maupun mahar. Mungkin itu aja permisa yang kita akan jelaskan. Untuk melanjut dan kedepannya, ini garunya hidup terus semuanya. Untuk melaksanakannya kita coba akan telusuri. Mudah-mudahan kita telusuri ini kita bisa ketemukan unsur sejarah yang diceritakan oleh warga setempat. Ayo. Katanya masuk ke dalam permisa. Coba kita masuk ke dalam dulu. Ini garunya ini suka hidup terus permisa. Coba kita masuk ke dalam sini permisa. Nah, warga setempat bilang katanya di lokasi ini pemirsa. Karena dia bilang katanya di sini dia suka mimpi melihat sosok sinar dan katanya mimpi ketemu dengan seorang kakek-kakek, disuruh ambil di sini, katanya di sini ada sejenis harta karun itu katanya. Nah, coba kita dekati, coba kita wujudkan ya pemirsa. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu kalau seandainya ada baru. Nah, ini katanya di sini pemirsa. Katanya di lokasi sini. Coba kita cek dulu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Oke. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita belum tahu. Tapi coba kita kelilingi dulu garunya untuk memagar. Kita kelilingi dulu ya pemirsa. Kita pasang garu dulu untuk agar supaya posisi yang akan kita wujudkan untuk mengurangi dari serangga, termasuk juga menjauhi dari nyamuk. Karena di sini kita baru datang aja nyamuknya banyak sekali pemirsa. Jadi sengaja kita kelilingkan dulu dupa atau garunya. Tujuannya agar supaya serangga atau nyamuk tidak dekat diri kita, dan itu juga menjaga agar supaya kenyamanan kameramen kita juga. Takutnya nanti kalau kita nggak pakai ini, kasihan kameramennya nanti nggak fokus. Aduh, sulit sekali pemirsa. Kita pagar dulu, tujuannya biar supaya nyamuk atau serangga nggak mau dekat.
Oke pemirsa, garu sudah kita kelilingkan. Kita cukup pakai 4 garu aja dulu. Terus kita coba buka kebatinan kita. Aduh apaan ini? Tuh, garu lupa. Wih, tembok celana gua. Tuh pemirsa, kena garu. Kira tadi disengat sama hewan, ternyata enggak. Oke, coba kita telusur dulu ya. Sebelum kita selusuri, coba kameramen dekatkan dulu. Kita bersihkan dulu ya. Tuh nyamuknya banyak pemirsa. Apaan tuh? Semut. Banyak sekali semut pemirsa. Banyak sekali semut. Ini banyak sekali buah pemirsa. Nggak tahu buah apa ini namanya. Nih, suka dimakan hewan ini di tengah hutan. Katanya enak. Tuh. Manis. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini ada sosok sinar. Banyak sekali semut pemirsa. Gak konsen kita. Banyak sekali semutnya. Kita cari coba tempat lain. Ini buah ini nah yang membuat semut dan serangga itu suka kumpul. Oke pemirsa, kita lihat di posisi sini. Emang benar ada sosok sinar, tapi kita belum tahu apakah ini sinar ini sejenis harta karun atau bukan. Nanti coba kita wujudkan dulu ya pemirsa. Di sini juga ada, di sebelah sana ada, di sini juga ada. Coba kameramen dekatkan. Ini banyak sekali nih semut pemirsa. Gak konsen gua ini ya, banyak sekali semutnya. Antep aja kameramen di situ karena banyak sekali di sini semut. Kita wujudkan yang di sini dulu. Awas semut, banyak semut ya. Banyak sekali semut, mundur aja. Nyamuk. Banyak sekali nyamuk bisa. Nyamuk semutnya. Yang situ banyaknya semutnya. Di zoom aja.
Sekali semutnya bisa. Kita lihat bisa. Tahan ini. Semutnya ini kecil kali, tapi giginya sakit banget loh. Jadi gua nggak konsen untuk mewujudkannya. Gua baru lagi baca doa, tiba-tiba semutnya langsung gigit. Coba di zoom aja ya. Alhamdulillah. Kayaknya benar loh. Kayak seperti harta karun. Oh, kita dapat leontin pemirsa. Alhamdulillah kita mendapatkan leontin satu. Berarti berkemungkinan besar ini banyak sejenis perhiasan atau sejenis leontin. Di bawah ini juga ada. Di sini ada tadi, di situ, di sebelah sana ada. Coba kita wujudkan yang di sini dulu. Ini kita dapat satu, nanti kita ungkap sejarahnya. Kita cari kayu aja dulu. Kayaknya sudah ada yang terwujud ini. Tapi nanti ada serangga. Kayaknya belum terwujud. Coba kita wujudkan lagi. Ganggu aja sih. Wah, sejadinya. Tuh. Oh, kita wujudkan. Wah, ini bukan. Oh iya pemirsa. Alhamdulillah. Ternyata leontin juga.
Tapi aneh leontinnya pemirsa, gede sekali ya. Motif ukirannya seperti motif ukiran zaman dulu. Ini batu seperti kayak batu kucing ya. Coba kita wujudkan lagi, mudah-mudahan masih ada, karena kita lihat di sini masih ada sosok sinarnya pemirsa. Kita taruh di sini aja dulu, karena nanti nggak kelihatan hilang. Taruh sini aja. Ya, pasti. Alhamdulillah pemirsa, dapat satu lagi. Sama dengan yang ini, motifnya sama tapi warnanya beda pemirsa. Alhamdulillah kita mendapat yang ketiga. Ini kayak batu mata kucing juga tapi warna biru ya. Ternyata banyak sekali liontin di sini. Coba kita wujudkan lagi ya. Sinarnya nggak ada pindah ke sini bisa. Coba kita pindah ke sini bisa. Ini berpindah-pindah loh sinarnya. Nah, ini kita taruh sini aja biar mudah. Wah, semut di situ. Nggak usah di situ. Lu dari situ aja. Di zoom ya. Karena di sini banyak sekali semutnya.
Alhamdulillah. Dapat lagi pemirsa. Sama motifnya. Tapi warnanya beda. Kita dapat lagi satu pemirsa. Berarti di sini banyak sejenis liontin yang tertinggal. Berarti dulu ini kepunyaan sosok seorang bangsawan atau raja, ya, mungkin terjatuh kotak harta atau liontin perhiasan jatuh ke sini. Di sinilah yang nggak bisa diwujudkan. Berarti karena yang kita dapat ini sejenis liontin semua pemirsa. Nanti kabur. Oke pemirsa, di sebelah sini juga ada. Coba kita pindah dulu. Sinarnya udah bergeser di sebelah sini. Coba kameramen di sebelah sini aja biar lebih nyaman. Nah, di sini agak kering. Sini. Memang lokasinya agak sedikit sulit pemirsa. Ini harus memang dikeluarkan pemirsa. Tujuannya kita keluarkan untuk mempermudah mancing barang yang masih belum terwujud. Tuh kan semutnya. Allahu Akbar, ini pemirsa. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi. Kayaknya beda yang ini. Kita mendapatkan liontin juga, tapi yang kecil biru, ya. Kita dapat lagi satu lagi. Berarti yang kecil kita udah dapat dua. Coba kita angkat lagi wujudkan, karena senarnya masih ada di sini.
Jangan-jangan nggak ada lagi pemirsa. Coba kita cek sebelah sini. Alhamdulillah, ternyata ada pemirsa di sinilah. Wah, cantik banget ini pemirsa. Leontin warna merah. Ya, coba kita cari lagi. Banyak harta karun sejenis leontin tapi pemirsa. Tanahnya berpasir loh. Apaan ini gigit. Kita cek dulu pemirsa. Oke pemirsa, ternyata sosok sinarnya sudah nggak ada lagi. Berarti kalau sosok sinarnya nggak ada lagi, berarti barangnya ini nggak ada lagi. Berarti kita mendapatkan ini, kita ungkapnya di luar aja pemirsa, karena sangat nggak tahan sekali. Banyak sekali serangga ataupun nyamuk ya. Yuk, kita ungkap di luar aja karena sangat sulit sekali. Di sini aja pemirsa kita ungkap. Nah kalau di sini agak enakan, banyak sekali nih semut, kecil-kecil sekali semutnya. Coba didekatkan sini kameramen. Nyamuknya, banyak sekali nyamuknya. Untung aja di bawah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata apa yang dibicarakan sama ibu itu, dia mendapatkan mimpi bertemu dengan sosok seorang kakek-kakek, dan dia bilang katanya disuruh ambil, yaitu ada sejenis peninggalan sejarah kerajaan katanya. Nah, udah berapa kali orang pintar mewujudkannya. Bahkan ibu ini bilang katanya orang yang mau minta wujudkan itu sudah banyak keluar biaya pemisah, tetapi tidak pernah terwujud. Jadi orang yang mempunyai mimpi tersebut, dia merasa capek. Tetapi ibu ini mendengar dari percakapan dan ceritanya, dan ditunjukkan. Nah, ketemulah dengan saya, dia menunjukkan, dia melihat sendiri pengambilannya, di situ dia percaya, maka dari situ dia menunjukkan lokasi ini. Dan alhamdulillah yang kita dapatkan ialah sejenis leontin kuno ya. Ini leontin kuno, ini loh. Nah, kenapa sangat saya bilang leontin kuno? Ini dari motifnya ini pemirsa ya. Dari motifnya ini kita balik aja sih. Tuh. Ini sejenis leontin kuno. Dari motifnya ini leontin kuno. Dan ini bahannya kalau kita lihat dari batu mata kucing. Dan ini juga kita mendapatkan juga di sini batu leontin juga, tetapi diikat dengan batu. Yang satu ini batu warna biru, kedua batu warna merah, yang ketiga warna
mata kucing juga kalau nggak salah. Alhamdulillah pemirsa, yang kita dapatkan ini sosok sejenis harta karun atau perhiasan. Dan kalau kita lihat unsurnya tidak ada kekuatan sosok makhluk jin. Maka dari situ kita sulit pengambilannya. Dan kenapa sangkan sulit pengambilannya? Karena sosok benda ini tidak mengandung unsur kodam. Jadi maka dari situ kita agak sedikit sulit, berapa kali mewujudkan selalu gagal dan gagal ya. Tapi dengan kesabaran dan keyakinan kita, alhamdulillah bisa terwujud barang pusaka tersebut. Oke pemirsa, barang ini tidak ada unsur kekuatan sosok makhluk jin, dan barang ini akan kita simpan sebagai sejarah. Karena walaupun ini sejenis liontin pemirsa, tetapi kalau kita lihat dari bentuknya, ini mengandung unsur sejarah kerajaan. Jadi berkemungkinan kita tidak akan memberikan sebagai cenderamata. Karena barang ini barang yang memang sangat dijaga kelestariannya. Yaitu akan kita simpan dan akan kita rawat untuk sejarah di dunia gokong. Ya, alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bisa terwujud dan nyata. Jadi hari ini walaupun pengambilan kita cukup sulit dan sangat lumayan jauh dari lokasi yang kita tempuh, tetapi dengan nyamuk banyak sekali, gua nggak konsep. Tapi dengan jalan perjuangan yang kita tempuh, alhamdulillah kita bisa mewujudkan dan kita bisa nyatakan barang tersebut. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena hari sudah menjelang sore. Dari pagi kita konten, kita di lokasi sini sudah mendapat 3 video, dan kita tidak akan mampu lagi untuk mengungkap sejarah di lokasi ini. Karena kenapa sangkan tidak mampu? Bukan karena unsur kuat, karena hari sudah menjelang sore, takutnya nanti di perjalanan kita nyampe ke rumah malam ya. Jadi kita harus pulang sekitar jam segini, karena sekarang ini sudah mendekati pukul 5 sore. Jadi kita harus pulang. Kalau kita pukul 5 sore pulang dari sini, berkemungkinan sampai di rumah sekitar jam 7 malam. Karena perjalanan cukup lambat, karena sore biasanya macet ya. Tapi insya Allah kalau nggak ada halangan, kita akan ulangi lagi ke sini. Karena ibu ini bilang katanya selain dari sini ada juga di sono sejenis sinar, atau dia melihat seperti ada benda yang berterbangan. Nah kalau benda yang berterbangan pemirsa, berkemungkinan itu bukan harta karun, itu mungkin benda pusaka atau benda bersejarah. Kita akan buru besok atau lusanya lagi ya. Oke pemirsa, itu aja dulu yang kita jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.